Atas setiap puji-pujian kami, ya kami dapat menikmati kehadiran Tuhan pada siang hari ini. Sebentar juga kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan, persiapkan setiap hati kami Tuhan untuk menjadi tanah yang baik, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman Allah, sehingga firman Allah dapat bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang baik, sehingga firman Allah dapat berbuah Tuhan, dan Tuhan Yesus ditinggikan perbudakan lewat setiap kehidupan kami pribadi dan lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk hamba-Mu Tuhan yang sebentar kami menyampaikan firman Allah, dan Tuhan urapi mulai ujung rambut sampai telapak kaki hamba-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan taruh dalam hati dan bibir hamba-Mu, jika apa yang disampaikan bukan berasal dari hikmat manusia, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan ingin disampaikan kepada jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami siap untuk belajar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, shalom. Baru 40%, shalom. Haleluya, 70%, tapi lumayan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Ya, ada banyak wajah-wajah baru yang saya baru lihat hari ini. Puji Tuhan. Dari TW semua ya? Enggak? Dari Papua? Haleluya. Papua memuji Tuhan. Papua bermasmur katanya ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Brother Dika ya, yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk kembali melihat tempat ini. Juga Tante, selamat siang Tante. Sehat Tante ya. Dan juga kepada Pak Eri Beratna sebagai gembala senior yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa melayani di tempat ini. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat-sangat baik buat kita. Ya. Dari kita sudah memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, saya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu merasakan kehadiran Tuhan juga? Haleluya. Tuhan baik. Ya, Tuhan sangat baik. Nah, pada hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Tema besar adalah pemulihan keluarga. Ya, komunikasi orang tua dengan anak. Ya. Pada kesempatan ini judul atau tema yang saya angkat adalah saya bisa salah. Bapak Ibu Saudara bisa salah nggak? Bisa berbuat salah nggak? Di sini sering. Ada di sini yang tidak pernah berbuat salah? Ada? Yang nggak pernah berbuat salah? Silakan aja. Ada? Ya, saya juga sama. Saya juga manusia, terdiri dari darah dan daging. Pasti punya kesalahan. Ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak bersalah dalam lidah, dalam perkataan, dalam omongan, kita adalah orang yang bisa menguasai diri sepenuhnya. Kita adalah orang yang sempurna. Aku saya yakin di sini nggak ada tuh. Lihat orang-orang tidak punya salah. Dari wajah-wajahnya saya lihat bahwa itu ada orang yang bersalah. Tapi bersyukur, walaupun kita bersalah, kita sudah diampuni oleh Bapa di surga. Amin. Kita sudah diampuni oleh Bapa di surga. Tetapi kita harus tahu, menyadari bahwa kita ada orang-orang yang tidak bisa lepas dari kepada kesalahan. Kenapa? Karena kita masih terdiri dari darah dan daging. Walaupun kita berusaha, ada aja kita salah. Bisa sengaja, bisa tanpa sengaja, kita bisa berbuat salah. Ya. Dari kesalahan yang kita lakukan itu berdampak ya, terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, terhadap orang lain. Bahkan Tuhan sendiri mungkin tidak suka ketika kita melakukan kesalahan ya. Tapi yang paling penting apa? Ketika kita bersalah, kita harus tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ya. Saya ada seseorang ya, bahkan pelayan Tuhan, dia katakan kalau orang tersebut tidak berubah, saya tidak akan memaafkan dia. Ngeri gak perkataan seperti ini? Ngeri. Cara pelayan Tuhan loh, gak akan memaafkan seseorang kalau seseorang tersebut tidak berubah terlebih dahulu. Seharusnya apa? Ya gak apa-apa kita maafkan, urusan perubahan dia ada urusan dari dengan Tuhan. Tapi dia katakan apa? Kalau orang tersebut tidak berubah, saya tidak akan memaafkan dia, saya tidak akan mengampuni. Wow, lebih-lebih dari Tuhan saya pikir ya. Nah, tema kita ada saat ini ada saya bisa salah ya. Next ya, Bapak Ibu,
Kita sama-sama lihat di dalam Lukas pasal yang ke-15. Ya, kita akan belajar dari 3 tokoh yang ada dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Ya, silakan dibuka, mungkin bisa dibantu. Kita akan baca ayatnya banyak panjangnya nggak apa-apa. Kita belajar ya. Ya kalau yang sudah lulus sekolah minggu pasti sudah tahu cerita ini. Saudara sudah lulus sekolah minggu belum? Nilainya bagus nggak? Cum laude ya? Haleluya. Ya, kita yang sudah lulus sekolah minggu pasti tahu cerita ini. Ya, yuk sama-sama lihat di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Saya akan bacakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan dia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu padanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tabur itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi bangkit kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali kamu. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tabur, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak kambing itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin, firman Tuhan. Ya, jelas ya, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Di sini menceritakan tentang anak yang terhilang. Siapa yang anak yang terhilang? Yang bungsu, yang sulung? Bungsu, betul, yang bungsu. Sebetulnya kalau dilihat di perikopnya di atasnya, judul Alkitabnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Di situ tidak disebutkan kan perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang. Salah nggak? Nggak ya? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Sebetulnya yang hilang tuh dua-duanya. Anak yang sulung dan yang bungsu sama-sama terhilang. Kalau yang bungsu, dia meminta bagian hartanya, dijual, dan dia berfoya-foya di negeri yang jauh. Dan tadi di kalimat yang terakhir di ayat yang ke-30, ayat yang ke-29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini anak yang sulung.
Anak yang sulung kan tinggal dengan bapaknya, betul? Tetapi dia tidak merasakan kebahagiaan dengan bapaknya, tidak menikmati sukacita ketika hidup dengan atau ketika hidup bersama dengan bapaknya di rumah orang tuanya. Kenapa? Karena dia tidak merasakan bahwa dia adalah anak bapaknya. Dia terhilang. Sama-sama dikatakan, bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak, tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing pun. Jadi anak yang sulung pun terhilang. Coba kalau tidak terhilang, ya. Karena bapak mengatakan apa? Di ayat yang ke-31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Jadi anak yang sulung itu selama adiknya pergi, dia masih selalu bersama-sama dengan bapaknya. Dikatakan, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Kalau di rumah kita, ini buat saudara-saudara masih muda, ya. Kalau papa kita punya sepeda motor, boleh nggak kita pakai? Boleh. Minta izin dulu nggak? Nggak, pakai aja nggak apa-apa. Punya orang tua kita ya punya kita, betul nggak? Ya. Nah, anak yang sulung ini tidak seperti itu. Harta kekayaan bapaknya tidak nikmati sama dia. Dia merasa seolah-olah dia hanya sebagai pekerja. Dia terhilang di dalam rumahnya sendiri. Jadi yang terhilang adalah dua-duanya. Ya. Nah, kita kan sama-sama perdalam di sini. Ya, kita lihat bahwa kita semua bisa salah dan orang-orang yang ada di kisah ini semuanya bersalah. Ya, silakan brother Dika bisa. Oke, next. Nah, kita akan lihat pertama tentang Bapak, ya. Tentang Bapak itu seperti apa sih? Ya. Kalau misalkan seorang anak minta warisan kepada bapaknya ketika bapaknya masih hidup atau ketika orang tuanya masih hidup, itu anak apa? Anak seperti apa? Anak yang kurang ajar, betul kan? Bapaknya atau orang tua masih ada, minta warisan, artinya apa? Ingin bapaknya cepat-cepat meninggal. Ya. Ini kenyataan yang Tuhan Yesus ceritakan. Ya. Si anak bungsu ini minta warisan dan akhirnya meninggalkan bapaknya. Tapi kalau saudara-saudara lihat, perhatikan di ayat yang ada dalam Lukas 15, ya. Kalau kita kembali sedikit, ya, kembali ke ayat yang tadi, sebetulnya harta kekayaan itu diberikan bukan hanya kepada anak yang bungsu saja, tetapi diberikan kepada dua-duanya. Coba perhatikan di situ. Di ayat yang ke-12, ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta miliknya yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi mungkin selama ini kita punya pemikiran si bungsu dikasih harta yang menjadi bagiannya, selesai. Yang sulung tidak dikasih. Tetapi kalau kita baca dengan teliti, dua-duanya pun mendapat hak warisan. Cuma bedanya yang bungsu ini beberapa waktu kemudian menjual, kata firman Tuhan, menjual daripada harta yang sudah dimilikinya. Warisan yang sudah miliknya dijual, dan uang itu dipakai untuk berfoya-foya di negeri yang jauh. Ya. Kembali ke PPT. Jadi bapak ini memiliki masalah. Masalah yang pertama, anak bungsu minta warisan dan pergi meninggalkannya. Ya. Terus yang kedua, anak sulung pun merasa tidak diperhatikan oleh bapaknya, oleh ayahnya. Kedua anak ini sama-sama tidak menikmati, ya, dalam tanda kutip, perhatian dari ayahnya. Ya. Seolah mereka tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya. Gak mungkin, ya, sekonyong-konyong kalau orang sudah ngomong ujuk-ujuk seorang anak bungsu ini pergi meninggalkan ayahnya, meninggalkan rumahnya kalau tidak pernah ada konflik di dalam rumahnya. Ya. Kalau nanti kita pelajari lebih jauh dari yang sudah kita baca, anak yang bungsu ini pergi itu tanpa tujuan mau ngapain, ya. Dan pasti ada masalah sebelumnya, ya. Kalau saya pelajari, semua adalah masalah komunikasi. Kalau misalnya bapaknya menahan, tapi di baca tadi itu tidak saya temukan, ya, bahwa bapaknya menahan, anakku jangan kau pergi, sudahlah kamu tinggal di sini, lihat banyak pekerjaan yang bisa kamu lakukan di sini. Kalau kamu mau bersenang-senang dengan teman-temanmu, silakan. Tetapi bapaknya tidak mencegah,
pasti terjadi sesuatu konflik sebelumnya. Sehingga bapaknya ketika anak itu minta warisan, ya sudah dibagi. Ketika anak itu menjual harta warisan, ya sudah silakan. Itu yang menjadi bagian, menjadi haknya. Mau pergi, ya sudah. Mungkin saat itu bapaknya berpikir seperti itu. Bapaknya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan ketika anak sulung pun merasa tidak diperhatikan oleh dia. Saya pikir ini ada satu masalah, yaitu masalah komunikasi. Bapaknya tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan anaknya, maupun sebaliknya. Sehingga anaknya tidak merasa bahwa itu adalah rumahnya sendiri, bahwa apa yang dimiliki oleh bapaknya adalah milik daripada dia sendiri. Ini yang menjadi masalah dari bapaknya. Dan saya rasa orang tua ketika menghadapi masalah ini tidak mudah. Ya. Dan saya percaya proses ini berjalan bertahun-tahun, bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan. Ya. Bapak ini merasakan ada satu konflik, ada masalah dalam keluarga. Setiap masalah, ya baik dalam keluarga, pertemanan, persahabatan, pasti membuat kita tidak nyaman, betul? Tidak nyaman. Apalagi kalau misalnya konflik itu begitu tajam, untuk makan, untuk tidur pun kita tidak bisa. Itu mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita, kenyamanan hidup kita, dan sejahtera kita pun seolah-olah tidak ada. Ini yang dirasakan oleh Bapak. Konflik membuat tidak nyaman, dan saya rasa Bapak ini tidak nyaman. Ayah dari kedua anak ini tidak nyaman, hidupnya merasa terganggu. Next, nah kita bisa lihat nanti, ya, bagaimana Bapak ini bisa menyelesaikan konflik dengan baik, ya. Dan kita pun sama-sama kita bisa belajar. Tadi ada beberapa ayat di sini yang mengajarkan kita supaya kita bisa menyelesaikan konflik dengan baik. Ya. Dan apa yang sudah yang kita baca ini sudah dipergunakan oleh Bapak, ya, ayat tersebut, ayat dari kedua anak ini untuk menyelesaikan konfliknya. Ya, kita sama-sama lihat di situ di dalam Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Jadi di sini Matius 6 ayat 15 katakan, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Konflik bisa diselesaikan ketika kita bisa mengampuni kesalahan orang. Mudah nggak mengampuni orang? Mudah nggak? Tidak? Mudah? Tidak? Mudah? Bingung saya pulang saja hari ini. Ya. Mengampuni orang kalau kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya mudah. Karena kayak kita minta keselamatan pada Tuhan. Tuhan, saya orang berdosa. Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Dan Tuhan saat itu juga mengampuni dosa kita. Tuhan tidak mengatakan, "Tar dulu, saya mau tes dulu ya. Nanti minggu depan kamu datangin kepada saya lihat gimana pertobatan kamu." Ada seperti itu? Enggak. Tuhan selalu setia. Setiap kita datang minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita. Ya. Berapa kali kita harus mengampuni saudara kita? 70 kali 7 kali, kata firman Tuhan. Itu untuk dosa yang sama dan di hari yang sama. Banyak banget. Ya. Kalau kita punya salah, misalnya saya kepada Brother Dika, "Bro, maafin saya, tadi sempat saya ngomongin brother tuh orang-orang kali." Oh ya nggak apa-apa Pak, saya maafin, udah selesai. Jam berikutnya datang lagi saya, "Bro, sorry, saya kelepasan ngomong, saya jelek-jelekin bro ke teman-teman bro tadi." Ya udah nggak apa-apa, saya ampun. Setengah jam lagi saya datang lagi. Sehari 470 kali 7 kali. Ya kalau hitung secara itu sih 490, tapi kan ini ada kali lainnya lagi di belakangnya. Artinya begitu banyak. Udah kita ngomong, ya udah saya ampuni lagi. Ya saya ampuni lagi. Dengan dosa yang sama, dengan kesalahan yang sama. Dan Tuhan pun sama. Ya, selalu mengampuni kita. Sehingga kita tidak boleh tidak bisa mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kata firman Tuhan, kita pun tidak akan diampuni oleh Tuhan. Dan mengampuni harus bisa seketika. Kenapa? Karena kita pun diampuni oleh Tuhan. Kalau kita sudah merasa diampuni, maka kita harus bisa mengampuni. Dan tidak boleh ada katakan tidak bisa. Walaupun saya tahu ada seorang rekan saya itu sulit mengampuni. Kurang ada seseorang yang bersalah dengan dia. Dari bulan Agustus sampai sekarang belum bisa diampuni. Apa dia? Aduh, ngeri banget. Padahal firman Tuhan beberapa kali gereja kami
itu tentang pengampunan. Tetapi dia katakan, saya belum sempurna, saya belum seperti Yesus, maka saya belum bisa mengampuni. Saya. Itu mengganggu kehidupan rohani dia, mengganggu. Tetapi kita belajar, ketika kita memiliki konflik, ya dengan siapapun, kita harus bisa mengampuni. Kita harus bisa saling mengampuni. Jangan sampai dikatakan, karena ada orang ngomong gini, sampai mati pun saya tidak akan mengampuni kamu. Ada. Tetapi bagi kita bukan bagian kita. Siapapun yang bersalah kepada kita harus mengampuni. Kita harus tulus seperti merpati dan tadi seperti ular. Merpati itu tidak punya empedu, tidak ada kepahitan, tulus. Dan kita pun sama, kita belajar bahwa kita memiliki ketulusan hati. Siapapun yang bersalah pada saya harus bisa mengampuni. Bisa ya? Yang katakan saya tidak bisa. Bisa, karena kita punya Roh Kudus. Orang dunia tidak punya Roh Kudus, maka tidak bisa mengampuni, sulit mengampuni. Makanya orang dunia bisa katakan, sampai mati saya tidak akan mengampuni kamu. Tetapi kalau kita punya Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa mengampuni. Selanjutnya apa? Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mengampuni. Dan saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ya. Jadi kita harus saling mengaku dosa. Kalau kita salah, kita harus berani minta maaf. Harus berani minta maaf. Nah, ya nggak salah. Walaupun kita kadang, saya juga pernah melakukan demi seseorang supaya dia bisa sungguh, bisa kembali kepada Tuhan, lebih sungguh kepada Tuhan. Walaupun saya tidak salah, saya katakan saya minta maaf. Saya pernah lakukan itu. Ya. Saya kata saya minta maaf. Padahal saya nggak tahu saya salahnya apa, tapi saya pernah disalahkan oleh dia. Saya kata saya minta maaf. Sampai saya katakan kepada Bapak Gembala saya, Pak Gem, walaupun saya tidak salah, saya sudah minta maaf ke dia. Saya rindu dia terus bisa melayani Tuhan. Saya katakan seperti itu. Jadi kita harus bisa memaafkan, bisa minta maaf, dan kita mengaku saya salah, ya, saya minta maaf. Jadi jangan gengsi untuk meminta maaf. Amin. Anak-anak Tuhan jangan gengsi untuk minta maaf. Kalau misalnya demi Yesus sendiri, adil nggak? Nggak adil. Kita tidak salah, kita minta maaf. Tapi ingat, Yesus sendiri diperlakukan tidak adil. Seharusnya kita yang dihukum, tetapi Yesus yang dihukum. Kenapa? Karena Yesus menebus kita. Itu tidak adil bagi Yesus sebetulnya, tetapi Yesus lakukan. Itu bukan karena kesalahan Yesus dihukum. Itu karena kesalahan kita sehingga Yesus dihukum. Ya, tidak adil bagi Yesus, tetapi Yesus mengasihi kita demi kita. Makanya kita pun kalau bisa kita tidak salah pun, kalau memang demi kebaikan nggak ada salahnya kita minta maaf. Mau? Susah. Mau? Aduh lemas. Mau nggak? Mau. Lalu kita belajar ya, belajar. Dan saya pun sangat belajar. Saya juga sedang diproses. Banyak hal yang saya harus belajar. Ya, jadi bukan hanya Bapak Ibu Saudara, saya juga belajar. Oke, apalagi sini? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Bapak ini tahu, seorang ayah ini tahu bahwa tidak ada dosa atau kesalahan yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Dan kita pun sama. Siapapun yang datang kepada kita untuk minta maaf, harus kita maafkan untuk menyelesaikan konflik. Jadi ketika kita bisa saling mengampuni, saling mengaku dosa, dan kita yakin dan percaya bahwa tidak ada dosa atau kesalahan yang tidak bisa diampuni oleh Allah, ini menjadikan modal bagi kita untuk kita bisa mengampuni orang lain, untuk bisa menyelesaikan konflik. Konflik apa? Termasuk konflik dalam keluarga, konflik pertemanan. Nah, jadi di sini next. Jadi di sini ini respon dari Bapak itu luar biasa. Respon dari Bapak ini luar biasa. Bapak ini tidak menuntut penjelasan dan memilih untuk tidak tersakiti, tetapi langsung memulihkan. Coba kalau perhatikan tadi ayat-ayat yang sudah kita baca. Bapak ini tidak menuntut penjelasan. Ketika anaknya datang kepada dia berlari, terus dia berbelas kasihan, dia peluk anaknya. Ketika anaknya mengatakan, Bapak, saya sudah berdosa terhadap Bapak, surga terhadap Bapak.
Saya sudah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Udah jadikan saya sebagai orang upahan Bapak. Anggap saya bukan anak Bapak lagi. Tetapi Bapak ini luar biasa. Bapak tidak menanyakan, mengapa kamu pergi nak? Atau dengan kata kasar, kamu ini kemana? Enggak seperti itu. Bapak tidak bertanya kemana, mengapa kamu pergi, mana uangmu. Bapak ini tidak bertanya, kenapa kamu kembali? Apa kamu sudah menyesal? Sekarang kamu mau apa lagi? Coba. Kalau saya teringat ketika Absalom itu anaknya Daud, ya, membunuh siapa? Amnon. Kenapa? Karena Amnon sudah memperkosa daripada adiknya Tamar. Dan akhirnya Amnon itu dibunuh oleh Absalom. Ketika Raja Daud mendengar bahwa Absalom telah membunuh Amnon, akhirnya kabur. Ya, kabur si Absalom ini. Dan suatu hari setelah sekian lama, raja itu kepada Absalom. Ya, dan Yoab tahu keinginan raja. Akhirnya Absalom dipanggil kembali, diajak kembali untuk datang kepada menemui bapaknya. Dan ketika diajak kembali untuk bertemu dengan bapaknya Daud tidak mau bertemu dengan Amnon. Silakan Absalom datang, tetapi jangan menghadap kepadaku. Dia harus tinggal di rumahnya sendiri. Daud ketika itu tidak mau menerima Absalom. Tetapi bapak ini luar biasa. Bapak tidak menanyakan. Mungkin kalau ada orang seperti ini, kira-kira ada pertanyaan apa lagi? Mungkin bapak saudara bisa bantu saya. Pertanyaan apa lagi? Kalau misalnya ada orang yang seperti ini, mau nanya lagi apa nih bapaknya ini? Hei, anak orang ajar, pergi sana. Aku buat dengan kau. Mungkin bisa seperti itu? Bisa? Atau apa lagi kira-kira? Apa lagi? Kamu jangan sekali-kali datang sebelum kamu bawa balik uangmu. Itu? Ada lagi? Ya silakan apa? Ayo, silakan boleh apa? Ada kira-kira bapak itu responnya gimana lagi? Apa lagi? Ayo bantu saya. Oh di sini baik-baik semua. Nerima. Sudahlah gak apa-apa. Ya. Tetapi bapak melihat dia. Ketika anak datang, bapak itu melihat dia. Dan timbul belas kasihan dari bapaknya. Mungkin ketika pergi pakaiannya masih bagus, pakaian masih, ya wajah masih segar. Ya. Bapaknya timbul belas kasihan dan bapak berlari loh. Coba perhati di ayat yang ada kita berlari loh bapaknya. Bukan hanya dia tunggu bapaknya. Anakku, sini nak. Atau bahkan stop, tunggu situ. Itu bapaknya berlari dan ketika bertemu dengan dia, sudah dibayangkan penjaga babi baunya gimana bajunya? Dirangkul dan dicium. Orang yang kotor, orang yang najis, orang yang sudah melukai bapaknya, dirangkul, dicium. Kenapa di situ? Yang pertama, respon bapak itu tidak mau menuntut penjelasan dan memilih untuk tidak merasa sakit. Ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang melukai kita, apakah kita bisa sakit hati, tersakiti atau tidak? Itu pilihan dari Bapak Ibu Saudara. Ketika kita milih sakit hati, kita bisa sakit hati. Tetapi ketika kita menolak, saya tidak mau sakit hati, bisa. Tergantung daripada kita, respon kita. Dan Bapak ini luar biasa. Bapak ini memilih untuk tidak merasa sakit hati dan tidak merasa disakiti oleh anaknya, sehingga dia bisa berlari, merangkul dan mencium, bahkan berbelas kasihan. Ini halnya sama dengan Yesus. Kita ada orang-orang yang najis, orang-orang yang berdosa, orang yang kotor, tapi Yesus peluk kita. Yesus cium kita. Yesus berbelas kasihan dengan kita. Siapapun kita, seberapa dosa yang kita miliki, Tuhan selalu mengampuni kita. Dan Bapak Ibu sama, mengampuni anaknya. Dia merangkul dan mencium, bahkan memberikan jubah yang terbaik. Artinya apa? Dia diberikan kedudukan kembali. Anak yang sudah terhilang diberikan kedudukan kembali sebagai anak dia. Diberikan cincin sebagai tanda milik. Diberikan sepatu sebagai tanda kelayakan daripada dia. Dia dilayakkan kembali untuk menjadi anak daripada bapaknya.
Kita pun sama, kita yang sudah terbuang karena dosa, kita diterima oleh Tuhan Yesus apa adanya. Dan di sini bahkan diadakan pesta, ada satu sukacita. Walaupun anak ini anak yang sudah terhilang, sudah menyakiti bapaknya, walaupun bapaknya tidak mau memilih untuk bisa sakit hati, tetapi kalau kita pikir secara daging kita, bapaknya sudah disakiti oleh anak kita. Tetapi anak ini tetap diterima dengan baik oleh bapaknya. Ini yang harus terjadi dalam rumah tangga kita. Mungkin saudara-saudara di sini masih banyak yang muda, suatu hari akan berumah tangga. Proses kehidupan itu tidak mudah. Pasti ada konflik antara suami istri dengan anak, mungkin dengan tetangga dan sebagainya. Tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan baik. Dan penyelesaian dengan baik adalah ketika kita bisa memberikan pengampunan tanpa syarat, masih agape, kasih tanpa syarat. Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Ya. Jadi memberikan jubah yang terbaik, cincin, memberikan sepatu diterima kembali, dan diberikan ada satu sukacita. Ketika satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Oke, next. Nah, terhadap yang sulung pun sama. Bapak berikan nasihat yang luar biasa, mengingatkan akan keberadaan sulung sebagai ahli waris. Ya. Tidak anak sulung pun terhilang. Ya. Merasa tidak memiliki apa-apa di rumahnya, tetapi Bapak mengingatkan. Dan kita juga adalah ahli waris kerajaan surga. Jangan sampai kita hanya seperti tamu di dunia ini. Kita memiliki Bapa di surga yang sangat mengasihi kita. Kita menikmati kasih Bapa. Ya. Salah satu bukti kita menikmati kasih Bapa adalah ketika kita diizinkan, dilayakkan untuk beribadah pada Tuhan. Sehingga ketika kita bisa beribadah kepada Tuhan saat ini adalah hak yang seharusnya kita terima dan Tuhan sudah memberikan kepada kita. Dan semua orang loh diizinkan oleh Allah memuji Tuhan. Hanya orang-orang yang dilayakkan. Dan kita adalah orang-orang yang dilayakkan. Kenapa? Semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Lihat orang-orang sana, mereka belum mendapatkan kasih karunia Allah. Maka jangan sia-siakan ibadah. Ya. Jadi mungkin ada di antara kita memiliki teman-teman, saudara-saudara yang belum ibadah, ajak ibadah supaya mereka pun bisa menikmati kasih karunia Allah. Karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Terus apalagi? Ayah ini menasihati untuk dapat bersukacita ketika adiknya bertobat dan dipulihkan. Ketika ada satu orang bertobat, bahkan ketika musuh kita, orang tidak kita sukai bertobat beribadah, jangan sampai kita tidak suka. Ya seperti Yunus, biarin aja orang ini habis-habis dihajar oleh Tuhan, dimusnahkan oleh Tuhan. Tuhan enggak. Tuhan sangat sayang kepada orang ini. Tuhan lebih suka mengampuni orang yang jadi Tuhan Allah lebih suka mengampuni orang berdosa yang bertobat daripada menghukum orang yang berdosa. Bagi Tuhan menghukum orang berdosa gampang, tetapi Tuhan lebih suka orang berdosa tersebut bertobat dan percaya kepada Allah dan dibenarkan. Di luar sana banyak orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Ajak, ya, karena Tuhan mengasihi mereka. Ya, jadi Bapak ini pun cukup bijak. Bapak ini tidak membuat anak yang sulung ini terhilang. Bapak merangkul dia juga, menasihati dengan baik. Tidak ada kata seru di bacaan Alkitab kita. Bapak mengasihi dia, mengasihi anak yang sulung ini, supaya dia merasa bahwa dia pun adalah ahli waris daripada rumah bapaknya. Ya. Dan ketika adiknya datang, dia harus punya kasih, dia harus bisa mengampuni dan bersukacita ketika adiknya bertobat. Next. Nah di sini, ya, yang menjadi perhubungan kita harus disadari bahwa saya bisa salah dalam menilai orang yang kembali dari kejatuhan. Ya, kita bisa menilai, kita bisa salah menilai ya orang yang jatuh dalam dosa yang bertobat. Tetapi kasih Bapa menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Kita bisa menilai, jangan-jangan dia pura-pura bertobat. Jangan-jangan dia cuman sekedar basa-basi. Tetapi kita tidak boleh menaruh curiga. Kita doakan dia. Kita kasih setiap orang yang bersalah kepada kita. Dan adik kita, kakak kita, atau siapapun yang bersalah dalam keluarga kita, kita harus bisa mengampuni, memaafkan. Jangan katakan itu modus. Jangan itu cuma pura-pura. Tapi dengan tulus, kita harus bisa menilai dengan positif. Harus disadari bahwa saya bisa salah dalam menilai orang yang kembali. Ya. Tetapi kasih Bapa menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni. Itu ada dari Yesaya 1:18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah
seperti kain kesuba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada yang bisa tidak diampuni. Oke, next kita belajar dari anak yang bungsu. Ya, kita belajar dari anak yang bungsu. Ya, anak yang bungsu, ya, dia punya masalah. Dia ingin hidup bebas, lepas dari otoritas. Ya, bapaknya sebagai pemegang otoritas, ya mungkin bapaknya, ya kita tidak diceritakan bagaimana cara mendidik bapak itu kepada anak-anaknya. Ya, mungkin anak ini ingin bebas karena mungkin sedikit disiplin ayah ini. Ya, mungkin bapak ini cukup tegas atau entah seperti apa. Ya, tapi yang jelas anak ini ingin bebas, ingin keluar dari rumahnya, lepas dari otoritas. Padahal otoritas itu ada payung. Ketika tinggal dalam keluarga, bapak atau kepala keluarga adalah pemegang otoritas, adalah payung melindungi kita. Ketika kita mencoba keluar dari payung itu, mungkin ketika hujan kita akan kehujanan, ya. Ketika panas akan kepanasan. Tetapi ketika kita hidup di dalam otoritas, maka kita akan mendapatkan perlindungan. Dan anak yang terhilang pun sama. Ketika dia meninggalkan ayahnya, ketika dia meninggalkan otoritas yang harusnya menaungi dia akhirnya hidup sengsara. Bahkan firman Tuhan katakan hidup melarat. Ya. Ingin bebas, ingin lepas dari otoritas, merasa mampu mengatur hidupnya sendiri. Ya. Banyak anak-anak, kenapa sih anak orang kaya, ya, segala terpenuhi, kebutuhan terpenuhi, kenapa bisa jatuh ke dalam narkoba, pergaulan yang buruk, free sex, hidup bebas, pergaulan bebas? Kenapa bisa seperti itu? Itu, ya, lepas dari otoritas, merasa diri mampu, ya. Kayak kemarin, anak saya yang kecil sekarang di UPH, katakan, Pak, boleh nggak? Namanya Aisyah, panggil Acel ikutan foto model, ada agensi yang ngajak dia. Saya kata tidak. Nangis dia, betul, nangis. Saya katakan enggak, kamu harus fokus kuliah. Kalau kamu belajar melayani Tuhan, Papa sangat setuju. Tetapi modeling, Papa nggak setuju. Kenapa? Pergaulannya, ya mama, bukannya itu jelek ya, bukannya. Tetapi bagi kami itu kurang baik. Saya katakan enggak, jangan. Dia nangis, saya katakan nggak apa-apa. Ke istri saya katakan biarin apa-apa nangis. Lebih bagus nangis sekarang daripada nangis nanti. Ya. Karena iblis bisa mengganggu, ya, dengan berbagai cara, bisa mempengaruhi dengan berbagai cara. Sekarang sih nggak apa-apa, menjual produk atau apa kan, itu hasilnya apa namanya? Kalau menjual produk di foto-foto tuh, iya, foto jual produk gitu kan di. Oh iya, endorse ya, endorse. Wah, susah saya. Endorse produk itu gampang awalnya. Tapi kalau nanti lama-lama, saya takut terjerumus. Ya, pergaulan kayak kesana itu aduh mengerikan banget. Ya kalau tidak bisa, soalnya ada dosen kami pun sampai mamanya itu menjadi manajernya. Berarti dia tahu menjadi manajer daripada anak sendiri. Kenapa? Karena tahu pergaulan modeling itu tidak baik. Ya, banyak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Sehingga salah satu dosen kami, ya, itu menjadi manajer daripada anaknya sendiri. Ke Jakarta kemana ngikutin ya, ikutin sampai segitunya. Dia kata, saya katakan, nah, merasa mampu mengatur hidupnya sendiri, tidak sabar menunggu untuk mengambil warisan sebelum waktunya. Dan ini anak kurang ajar juga. Belum waktunya untuk mendapat warisan, minta warisan. Walaupun kalau saya berpikir suatu hari, ya kalau anak-anak saya sudah besar, ketika saya masih hidup, istri saya masih hidup, kalau saya memiliki sesuatu, saya akan bagikan untuk mereka. Kenapa? Jangan sampai ketika kami tidak ada ributan warisan. Ya, nggak apa-apa, sekarang pun banyak kok. Ya, orang-orang memberikan warisan ketika masih hidup supaya tidak terjadi konflik. Ya, bahkan firman Tuhan katakan dalam Amsal, orang baik akan memberikan warisan kepada anak cucunya. Ada dalam kitab, nanti bisa dibaca. Ya, pergi tetapi tidak memiliki tujuan. Ini masalah yang dihadapi oleh anak bungsu. Pergi tetapi tidak memiliki tujuan. Kamu mau kemana? Tujuannya kan nggak ada. Dan akhirnya yang terjadi, dia sengsara, dia 14 sengsara dan melarat. Itu terjadi dengan anak yang bungsu. Nah, next, anak-anak yang bungsu ini, ya, dia bersandar kepada pengertian dia sendiri. Dia merasa sudah mampu, dia merasa hebat, ya. Pikiran dia yang lebih menguasai dia daripada nasihat orang tuanya.
Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Dan ini anak yang bungsu ini, dia bersandar kepada pengertian dia sendiri. Bahkan kalau firman Tuhan menunjukkan bahwa dia akhirnya melarat. Kenapa? Karena dia merasa bahwa jalan yang sudah ditempuh dia adalah jalan yang baik. Ya. Tetapi Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya maut. Dan akhirnya seperti ini, dia menjadi penjaga babi. Saudara-saudara mau menjadi penjaga babi? Enggak? Mau jadi bos pengusaha babi mau? Mau nggak ada duit. Jadi bos aja ya, jangan penjaga babi. Makanya harus taat dan mengikuti firman Tuhan. Banyak jalan sang orang lurus, tetapi ujungnya mau. Apa-apa? Jual narkoba sedikit aja nggak apa-apa, nggak akan ketahuan. Nggak apa-apa. Uangnya gede loh. Daripada sang kamu sekolah nggak punya uang, jualan sedikit. Nggak menjual diri kok, menjual anak kecil ini nggak ketahuan. Yang penting diam-diam aja. Mau? Enggak. Jangan sampai terjadi. Ya. Jangan sampai terjadi. Kita harus tahu firman Tuhan. Kita harus berhikmat. Kita harus menjadi orang bijaksana. Tahu mana jalan yang benar, jalan yang salah. Karena banyak orang lebih mudah mengambil jalan pintas daripada menjalani suatu proses. Padahal Tuhan sangat suka dengan proses. Ya, kita belajar. Ya, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan supaya kita tidak salah langkah. Ya, tadi ya si bungsu ini dia menyangka jalan hidupnya ada jalan yang benar, tetapi ujungnya maut. Akhirnya dia sengsara. Next. Ya, ini respon yang diterima, ya, yang dimiliki oleh si bungsu. Ada satu kesadaran, ya, kesadaran adalah titik balik menuju kemenangan. Dia 17, lalu ia menyadari keadaannya. Dia berpikir, di sini saya kelaparan, sementara pegawai-pegawai bapak saya itu hidupnya melimpah, banyak makanan buat mereka. Tetapi saya yang adalah anaknya, saya hidup sengsara. Untuk mendapatkan makanan babi pun, ampas babi pun tidak ada yang memberikan kepada saya. Saya sengsara, saya miskin. Akhirnya dia menyadari keadaannya. Aku akan bangkit. Ya, ketika dia menyadari kesalahannya, menyadari keberadaannya, katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Dan akan mengatakan kepada bapakku, Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga terhadap Bapak. Bangkit dan pergi kembali. Jadi kesadaran adalah titik balik menuju kemenangan. Ketika kita bersalah, ketika kita memiliki kesalahan, kita sadar, ya, kita harus sadar akan kesalahan. Kita harus tahu persis apa yang menjadi kesalahan kita, sehingga akan menjadi titik balik menuju kepada kemenangan. Kalau orang tidak sadar akan kesalahannya, tidak mungkin orang tersebut bisa menang. Ya. Pertobatan adalah titik balik menuju kembali. Ya, ketika kita sadar, maka itu adalah titik balik menuju kemenangan. Ketika kita bertobat, kita akan diterima kembali. Sama dengan anak bungsu. Ya, ketika dia bertobat, dia datang kepada bapaknya. Bapaknya menerima kembali. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Makanya bapaknya menerimanya kembali. Ya, jadi di sini respon daripada si bungsu adalah sadar untuk menjadi untuk kembali, ya, dan bertobat untuk bisa diterima kembali. Next. Tuhan tidak menunggu saya. Tuhan tidak menunggu saya menjadi baik dahulu untuk kembali, tetapi cukup datang dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ke gereja yuk. Kamu udah lama gak ke gereja? Tanda, hidup saya masih kacau, saya masih banyak masalah. Pernah dengar kata-kata itu? Ya, banyak orang mengatakan ketika diajak ke gereja, nanti dulu deh, saya sudah hidup saya dulu, saya masih belum beres hidup saya masih kacau. Nanti kalau saya sudah beres, nanti saya masih belum punya uang, saya masih belum punya baju yang bagus. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Ketika Tuhan memanggil kita, ada satu lagu pujian, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawabannya apa? Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ketika Tuhan memanggil kita, dia katakan, Tuhan, saya belum siap. Tuhan, saya masih banyak masalah. Tuhan, saya masih banyak persoalan. Tetapi seharusnya ketika Tuhan memanggil kita, ya, ini saya Tuhan, saya kembali pada Tuhan, saya mau datang pada Tuhan.
Dan anak bungsu ini pun melakukan hal yang sama. Ketika dia menyadari kesalahannya, dia langsung berbalik. Dan di sini Tuhan tidak menunggu saya untuk baik terlebih dahulu, karena gereja adalah bengkel. Kehidupan kita yang brengsek, kehidupan kita yang rusak, kehidupan yang tidak benar, datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelesaikannya untuk kita. Tuhan yang memperbaiki hidup kita. Jangan menunggu sempurna, jangan menunggu baik, itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Tuhan tidak menunggu saya menjadi lebih baik dahulu untuk kembali, tetapi cukup datang dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan 1 Yohanes 1:9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apapun keadaan kita, selesaikan konflik kita, datang kepada Tuhan. Percaya, Tuhan pasti memulihkan kita. Amin. Oke. Terus yang terakhir, yang ketiga. Ada ayatnya juga. Ayatnya tadi. Oh ya. Terus ini yang ketiga, kita belajar dari anak yang sulung. Anak yang sulung ini apa? Dia punya masalah juga, merasa diri paling baik. Saya sudah bekerja dengan baik, bertahun-tahun tidak ada kesalahan. Iya, merasa paling benar dan paling suci. Merasa tidak diperhatikan oleh bapaknya. Bapak satu lembu tabur pun bapak tidak pernah kasih kepada saya. Padahal saya sudah berbuat baik, melayani bapak dengan sungguh-sungguh. Hatinya jauh dari bapak. Padahal di rumahnya sendiri tidak merasa kehadiran bapaknya, tidak merasa kehadirannya sebagai anaknya. Ya, suka membuka keburukan, kesalahan atau kekurangan adiknya. Ini masalah. Siapa di sini yang suka menjelek-jelekan orang? Ya, suka mengungkit-ungkit dosa orang. Lain halnya dengan bapaknya. Ketika anaknya datang tidak katakan, kamu ngapain lagi ke sini? Pergi sana. Ngapain kamu sudah memberes? Mana uang kamu? Bla bla bla. Bapak tidak seperti itu. Tetapi anak yang ini, dia membuka aib daripada adiknya. Dia sudah pergi dengan pelacur-pelacur dan sebagainya. Ya, marah. Ya, ketika dengar ada tarian nyanyian, dia nggak mau masuk ke rumahnya kan? Dia marah. Dia iri hati. Adik yang sudah memboroskan harta benda bapaknya masih diterima, diadakan pesta, tetapi dia pengen satu kambing pun gak dikasih, dia iri hati. Padahal seharusnya dia bisa terima. Tidak suka pemulihan yang terjadi pada diri adiknya. Dia mungkin berpikir, adiknya datang, harta yang sudah jadi miliknya jangan-jangan dibagikan lagi kepada adiknya suatu hari kelak. Dia ada iri hati. Dia tidak suka dengan pemulihan yang terjadi dengan adiknya. Ini yang terjadi dengan anak sulung. Next. Anak ini merasa hebat. Anak ini merasa diri suci, paling benar. Padahal firman Tuhan dalam Yesaya 64:6 katakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Segala kesalahan kami, segala kebaikan kami seperti kain kotor. Kebaikan kita seperti kain kotor. Walaupun kain tersebut bisa ngelap sesuatu, tetapi tidak bisa membersihkan dosa. Ya, kebaikan kita seperti kain kotor, tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Yesaya menyadari bahwa segala kesalahan kita, kebaikan kita itu tidak ada artinya dibanding kebaikan Tuhan. Dalam 1 Korintus 13:14 ini tentang kasih, ya, ini tentang kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan tetap, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, ini orang hebat, tetapi iman yang kuat luar biasa, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Next. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kalau tidak ada kasih, tidak ada apa-apanya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Jadi anak asuh ini tidak memiliki kasih, padahal dia memiliki segala-galanya seharusnya dia nikmati, tetapi karena dia tidak memiliki kasih, hidupnya pun nol, tidak ada artinya. Next. Dan ini menjadi perenungan kita. Bagaimana dengan saya? Karena ada orang yang aktif dalam pelayanan, rajin ibadah, tetapi tidak mengerti kasih. Betul nggak? Ada nggak seperti ini? Kondisi sih nggak ada. Dari wajah-wajahnya pun tidak ada. Saya yakin betul, tidak ada. Ya. Bagaimana dengan saya? Bagaimana sikap hidup saya?
Karena ada orang yang aktif dalam pelayanan, rajin ibadah, tetapi tidak mengerti kasih, tidak mengerti akan pengampunan. Disuruh suruh mengampuni, amin. Amin, berarti aman. Tidak mengerti akan belas kasihan. Di sini penuh belas kasihan, aman, amin. Amin, aman juga. Senang saya itu. Haleluya. Jadi sini aman. Jadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita kalah ya dengan masalah, dengan konflik kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus punya kasih, harus bisa mengampuni, harus punya belas kasihan. Kalau kita masih orang yang mengasihi kita, apa bedanya dengan orang yang jahat yang masih sesamanya? Kita harus mengasihi musuh-musuh kita, itu yang hebat. Ya, kita berbelas kasihan. Next, yang terakhir, saya juga bisa salah karena apa? Menyimpan iri hati. Di sini punya ada iri hati kan? Dicek. Gak usah katakan, gak usah. Dalam hati aja. Ada? Punya iri hati? Ada? Haleluya, gak ada. Yang merasa paling suci, paling baik ada? Haleluya. Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, tidak mau menerima pemberian orang lain. Nah ya, justru kita. Maka di sini cuma kita bertambah banyak, Bro Dika ya. Saya senang hari ini banyak banget yang hadir. Dan saya rindu ya, seorang satu bawa jiwa. Tuhan ini penuh. Dan saya tadi berdoa, ya ngobrol dengan Bro Dika. Kita berdoa, Tuhan berikan tempat yang permanen ya, punya sendiri permanen. Banyak jiwa dibenarkan, amin. Haleluya. Kita rindu ya, kerajaan Allah diperluas, banyak jiwa diselamatkan. Ya, kita harus menerima pemulihan orang lain. Bawa orang-orang bermasalah. Jangan takut dengan orang bermasalah. Bawa orang bermasalah ke tempat ini untuk dipulihkan. Untuk dipulihkan. Oke, terakhir daripada yang terakhir, kesimpulannya, pemulihan keluarga yang bermasalah dapat dicapai dengan baik ketika ada komunikasi yang terbuka dan saling mengerti, di mana diperlukan satu, ini dari versi Bapak, saling memaafkan tanpa harus melakukan konfirmasi dan konfrontasi. Ketika ada orang bersalah dalam keluarga kita atau di tempat apapun ya, dengan rekan kita, dengan sahabat kita, dengan siapapun, saling memaafkanlah tanpa harus melakukan konfirmasi. Kenapa sih kamu dulu gitu? Coba kalau kamu tidak melakukan itu, mungkin tidak seperti ini. Tidak usah, udah saling memaafkan, selesai. Terus saling menyadari kesalahan dan melakukan pertobatan. Sadari kesalahan saya. Oh ya, mungkin dia juga bisa sepertukan kesalahan saya juga ya. Saya minta maaf. Bisa minta maaf kepada dia. Dan terjadi pertobatan. Pemulihan diri ini dari versi daripada anak yang sulung. Pemulihan diri seseorang harus selalu diterima. Ya, pemulihan diri seseorang harus selalu diterima dengan sukacita. Ketika ini kita lakukan, konflik akan selesai. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Amin. Amin. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Terakhir, dari yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita sama-sama balik berdiri. Kita akan pujian mengasihi. Bisa ya lagu ini ya? Ini lagu Pantai Kosta Lama.